Saya pikir seperti ini keadaannya sangat panas sekali ya, karena barusan sejenak kita mati lampu. Mungkin kalau kita diskusi yang di sana itu diserang, maka yang di sini mungkin ini adalah sebuah sabotase, kira-kira. Sehingga kita tidak konsen ini ya untuk membicarakan hal-hal yang saya pikir sangat penting sekali gitu ya. Oke, baik, pada sesi yang kedua ini kita akan berbicara terkait tentang paradigma hukum progresif ya. Yang sebelah kanan saya sudah ada pemateri yang cukup pengalaman sekali untuk membicarakan tentang hukum progresif ya. Kita tahu bahwa perkembangan hukum di Indonesia, konsep negara hukum di Indonesia tidak melalui dengan perkembangan secara alamiah ya. Kita tahu bahwa KUHP dan hukum-hukum undang-undang yang lain itu adalah undang-undang turunan atau undang-undang yang dibawa dari Belanda ya. Kita tahu KUHP dan KUHP itu. Kemudian artinya ada sebuah adigium bahwa apabila kita menegakkan hukum, kalau kita hanya terpaku pada hukum normatif dan positivistis gitu ya, ini akan sangat kacau sekali. Karena juga Donald Black berkata bahwa hukum bukan hanya berbicara tentang rule and logic, tapi hukum juga terkait tentang social structure and behavior katanya. Jadi bukan hanya berbicara tentang tentang aturan-aturan dan logika, kan, tapi juga hukum itu berbicara tentang sosial struktur sosial dan kebiasaan ya, atau perilaku kira. Dan makanya bukan kalau kita biasanya bahwa hukum hanya berbicara tentang suatu keadilan. Bukan itu saja ya, kita berbicara tentang ekonomi juga, berbicara tentang politik juga, berbicara tentang budaya juga, dan berbicara tentang sosial juga. Makanya kita juga agak tidak asing dengan hukum progresif dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi nanti dengan Mas Muhajir. Sebelah kanan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama Mumu Muhajir, alamat Depok, pekerjaan manajer program hukum dan keadilan lingkungan, riwayat pendidikan UGM Fakultas Hukum, organisasi Epistema Institute. Nomor HP ini yang bagi teman-teman bisa berdiskusi di luar forum ini bisa menghubungi beliau 081 380 489 408. Alamat email www.mumu. Nama saya maaf. Muhajir. Oh iya. Alamat email mumu.muhajir@epistema.org.id. Moto beliau dikosongin tadi. Baik, biar tidak panjang lebar ya, hanya sekedar pengantar dan kita bisa berdiskusi langsung, berdialektika langsung dengan Mas Muhajir. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Rival ya. Iya, Mas Rival. Oke, kawan-kawan, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sebenarnya sudah komunikasi dengan panitia, jadi saya tidak akan spesifik ngomong soal hukum sebenarnya, soal progresif. Tapi nggak apa-apa, tadi pembukaan yang cukup bagus. Ini saya akan coba untuk mengaitkannya dengan persoalan lingkungan hidup, jadi dengan gerakan lingkungan hidup. Nah, ini juga pasti akan berhubungan dengan soal hukum juga. Nah, sebelumnya saya nanya ini teman-teman ada yang dari Fakultas Hukum kan? Ada. Oh ada. Satu. Dari mana Mas? Tumpar. Parayangan ya. Oke, jadi kalau di Fakultas Hukum itu ada namanya hukum lingkungan kan? Jadi mungkin nanti saya akan coba sedikit mengkritisi juga soal bangunan hukum lingkungan di Indonesia. Nah, saya cukup terhormat lah ya bisa datang di sini, karena ini saya jarang sekali ketemu dengan mahasiswa. Dulu waktu mahasiswa saya juga jadi apa istilahnya
ideolog kayak gitu di salah satu NPO kayak gitu. Nah, kemudian saya udah lepas dari sana, tidak lagi hadir di teman-teman gitu. Hanya beberapa kali saja diundang untuk misalnya kayak kuliah terbuka kayak gitu yang lebih umum kayak gitu ceritanya, jadi bukan spesifik cerita soal hukum bahkan, jadi lebih ke lingkungan. Nah, saya coba cerita soal ketidakadilan lingkungan, ketidakadilan sosial. Sebelum masuk, teman-teman mungkin pernah lihat ya yang gambar kayak gini ya? Pernah. Yang paling familiar di mata teman-teman yang mana? Kiri. Yang mana? Kiri saya. Gini. Sebelah sana, kanan apa kiri? Kiri ya? Kanan mas. Kanan. Kalau anak hukum pasti itu. Ya. Yang kiri itu ada segitiga, ekonomi, lingkungan, sosial, keseimbangan. Lebih keren yang kanan ya. Bagus juga ya. Mana yang kiri? Ada yang bisa ngasih tahu kenapa kiri lebih familiar bagi Anda? Lihat di mana apa yang nempel. Mas. Oke. Kalau di jurusan saya memang ada nih sosiologi lingkungan, memang diajarin begini. Polanya memang begini. Kalau dijelaskan gimana ya, gimana cara menciptakan bahwa kapasitas menurut ekonomi, sosial, dan lingkungan itu bisa setara gitu, dan itu mungkin masih ada turunannya. Misalkan sosial ada manusianya, kemudian lingkungan ya pengelolaannya seperti itu. Ya seputaran itu, bagaimana menciptakan semuanya biar seimbang. Biar seimbang ya. Ada yang lain lagi? Suara saya pas kan? Ada pendapat lain lagi nggak? Ada ya. Ini kalau dilihat dari sejarah gerakan lingkungan hidup, ini yang tahun 70-an ini udah yang paling abdol. Hukum lingkungan juga selalu cerita kayak gini, yang disebut dengan keseimbangan, untuk mencari keseimbangan antara sosial, ekonomi, lingkungan, karena itu yang ECOS itu kan terbagi menjadi 3 ini. Orang menggambarkannya kebanyakan seperti ini, segitiga. Asumsinya apa? Bahwa keseimbangan bisa yang kemudian lahir misalnya dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, teman-teman paham mungkin ya, yang kemudian menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dengan menjaga lingkungan hidup. Nah, posisi lingkungan itu sejajar dengan ekonomi dan sejajar juga dengan sosial. Tapi paradigma baru itu menunjukkan ini keliru nih, yang kayak gini itu. Kelirunya adalah kemudian menempatkan lingkungan di luar ekonomi, menempatkan lingkungan di luar sosial. Nah, padahal apa sih yang benda di sini yang lepas dari lingkungan? Nggak ada. Nah, cara pandang ini juga berasal dari cara pandang namanya antroposentrisme. Teman-teman tahu mungkin ya? Tahu. Ya. Ini dari pandangan antroposentris itu yang kemudian antroposentrisme, yang kemudian dia titik tekannya ada di manusia dan kemudian melihat hal lain di luar dirinya sebagai objek yang melayani dirinya. Agama Islam, kalau agama Islam itu ada namanya khalifah. Jadi kita adalah khalifah, pengurus. Kita adalah manusia yang paling unggul, kemudian harus mengurus alam semesta. Dalam mengurus ini ada juga proses di mana memanfaatkan, kemudian membentuk sesuatu menjadi hal yang berguna bagi manusia. Apapun di luar manusia yang itu tidak berguna, kita nggak lihat. Apapun di luar manusia yang itu berguna, baru itu penting. Nah, proses itulah kemudian melahirkan antroposentrisme yang kemudian menjadi dasar, kalau teman-teman belajar filsafat, dari semua pemikiran yang ada di sekarang, yang mainstream maksudnya. Dia melahirkan kapitalisme, dia melahirkan liberalisme, dia melahirkan isme banyak sekali, individualisme terutama, dan dia juga masuk ke gerakan lingkungan secara tidak sadar. Padahal sebenarnya gerakan lingkungan itu dia mencoba untuk menjaga lingkungan. Karena kita ingin menjaga lingkungan, kita menjaga lingkungan, objeknya adalah lingkungan dan kita menjadi lebih penting. Lahirlah kemudian banyak sekali
proses di sini ada precautionary principle atas kehati-hatian dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa dalam kadar tertentu sebenarnya manusia bisa menentukan pada titik mana dia berhenti, pada titik mana dia tidak boleh memanfaatkan, pada titik mana dia boleh mengurus dan sebagainya. Kita manusia yang menentukan alam ini bekerja. Ini dikejar, cara pandang sebenarnya itu kemudian dikejar oleh teman-teman di ekologi. Nah, mereka melihat enggak dong, enggak kayak gitu. Mana ada apapun di dunia ini yang lepas dari lingkungan. Sehingga dia menawarkan yang disebut dengan telur mata sapi. Apapun Anda, lingkungan nggak bisa lepas dari lingkungan. Kalau di sini masih ada gaya 9,8 gravitasi gitu yang membuat Anda tidak naik ke atas kayak gitu. Itu yang membuat Anda berpikir. Anda punya tempat duduk, Anda punya apapun kayak gitu. Dan space ini, lingkungan ini yang menentukan sebenarnya Anda mau berpikir seperti apa. Anda mau melakukan sistem ekonomi seperti apa, Anda mau melakukan sistem sosial seperti apa. Space ini yang kemudian menentukan. Kalau belajar misalnya kayak masyarakat adat misalnya, itu menentukan sekali. Kalau Anda di tepi laut, mereka akan mengejar paus misalnya, itu akan hadir juga ritual-ritual tertentu, sistem-sistem budaya tertentu yang itu agak berbeda dengan masyarakat adat lain yang dia bekerja misalnya di pegunungan. Tuhannya juga berbeda, cara dia memperlakukan manusia juga berbeda. Nah, space itu, ruangan itu yang kemudian menentukan semuanya sebenarnya. Sehingga kemudian posisi manusia itu adalah di dalam lingkungan. Dia tidak menjadi faktor penentu, tapi dia menjadi faktor yang menentukan dan ditentukan. Nah, perpindahan paradigmatik ini sebenarnya baru juga 70-an yang kemudian berkembang banyak sekali ke beberapa literatur terbaru soal misalnya kalau belajar anarkisme itu ada juga yang soal kemudian ada Morai Bookchin misalnya, itu juga bicara soal yang kayak gini. Jadi dia ekologi, anarkisme ekologi. Nah, pandangan ini juga berpengaruh ke hukum. Nanti saya akan coba elaborasi dikit sekali soal ini. Yang kemudian berpengaruh vis-a-vis dengan pendekatan bagaimana hukum mendekati pencemaran lingkungan. Nah, lingkaran ini juga, ini yang menarik, saya ngambil dari Oxfam, satu riset yang dikerjakan oleh Rockstrom. Jadi ini sebenarnya Anda hidup ini di dunia ini ditentukan oleh 10 sistem planet namanya. Dan use change bisa bahasa Inggris semua kan? Jadi tata guna lahan. Semua kehidupan Anda ini ditentukan oleh 10 ini. Tata guna lahan, perubahan iklim, penggunaan air bersih, kemudian nitrogen. Ini yang pengaruh dalam pembuatan nitrogen. Kalau teman-teman dari IPA mungkin bisa paham nitrogen tentunya berpengaruh pada susunan tanah dan sebagainya. Ocean acidification, pengasaman samudra, polusi kimia, kemudian aerosol loading. Jadi pokoknya 10 lah ya. Saya nggak perlu jelasin semuanya. 10 ini yang membuat dunia tempat Anda hidup semua itu jalan bukan seimbang namanya. Ini kan berasal dari teori chaos gitu. Bukan seimbang, tapi sewajarnya. Dia bergerak sewajarnya. Salah satu dari ini menjadi bermasalah itu kemudian akan berpengaruh pada yang diinginkan oleh kehidupan manusia. Yang warna kuning ini manusia. Nah, di dalamnya ini ada sistem sosial yang berkembang di manusia. Manusia pasti akan butuh makanan, air, pendapatan, pendidikan, resilience, daya tahan, kemudian ada penyuaraan, pendapat, ada pekerjaan, ada energi,
ada social equity, kemudian ada gender. Ini yang membangun kehidupan sosial teman-teman semua. Nah, yang ini nggak mungkin bisa melewati ini, atau dia bisa sebenarnya sekarang prosesnya adalah ini itu untuk mencari food misalnya, untuk mencari makanan, kemudian dia menaik ke atas dan kemudian mempengaruhi semua sistem planet ini. Nah, hal seperti ini tidak banyak yang disadari gitu. Jadi lebih ke melihatnya, oke, kalau gerakan lingkungan lebih melihat di sininya. Kemudian teman-teman yang misalnya kayak HAM dan apapun lah, gender, BMI, kira semua hanya ngomong pada titik ini yang disebut dengan sosial itu. Nah, sosial dan ekonomi itu dia hanya melihat pada sisi ini, tidak melihat bahwa sebenarnya ada yang membatasi semua keinginan kita, ada yang membatasi semua keinginan kita, yaitu proses alam ini kayak gitu. Nah, di antara 10 ini sekarang semua kondisinya sangat mengkhawatirkan, tapi sudah ada yang melewati batas yang saya kasih warna merah. Kehilangan biodiversity ini jelas sekali karena ada hutan dibabat dan sebagainya, hutan dibabat, kemudian ada pemakaian kimia dan sebagainya, pembunuhan, kemudian ada pembunuhan hewan tertentu dan sebagainya untuk makanan kita, untuk keperluan obat, ada pakai binatang untuk tes obat supaya Anda bisa sembuh misalnya. Yang dites adalah tikus kayak gitu. Anda mempergunakan itu. Jadi kemudian karena untuk mencari itu Anda datang ke tempat lain, kemudian udah ditemukan lagi hal yang tidak berguna, kemudian oke, saya butuh lahan ini untuk misalnya kebun sawit dan sebagainya. Ini kehilangan banyak sekali. Ini udah melewati ambang batas yang cukup jauh. Ini nitrogen, proses fixasi nitrogen ini proses yang di dalam tanah. Jadi sekarang sudah sedikit sekali sebenarnya lahan-lahan di seluruh dunia ini yang cukup subur untuk ditanami 8 jenis kacang-kacangan. Jadi Anda semua di dunia ini sekarang hanya makan 8 saja dari ribuan awalnya kacang-kacangan yang ada di dunia. Dengan proses kapitalisme, dengan proses kenyamanan, keinginan, mimpi juga disamakan gitu. Jadi Anda mimpinya gak banyak gini. Kalau Anda mau makan yang enak tuh apa sih? Ada nasi kan. Kalau orang Jawa misalnya makan nasi gitu. Nah, hanya ada 8 jenis kacang-kacangan yang Anda makan. Tadi salah satunya sorghum, kacang begini. Nah, dia hidup di atas tanah. Proses revolusi hijau namanya. Terlalu banyak dimasukkan bahan-bahan kimia untuk pupuk. Penggunaan misalnya GMO, genetically modified organism, itu kemudian berpengaruh pada proses-proses alami, proses nitrogen. Ya, nitrogen itu penting untuk memperkaya unsur kimiawi di tanah. Kalau unsur nitrogennya habis, dia menjadi basah, jadi nggak ada unsur makanannya bagi akar dan sebagainya. Yang terakhir, climate change. Teman-teman udah tahu ya, ini perubahan iklim. Saya pikir ini isu yang seksi sekali, dibicarakan sejak tahun 92, dan di Indonesia ini ramai sejak tahun 2007 saya kira, dengan Indonesia terlibat dalam COP 13. Perubahan iklim ini menarik karena ini menentukan semuanya. Ini berubah, ini juga berubah. Ini tidak berubah seperti sekarang ini berubah. Nah, climate change orang melihatnya pada awalnya, ini proses yang alami, betul. Kalau dilihat dari misalnya tahun geologi 11 juta tahun yang lalu dan sebagainya, memang ada naik turun, ada dingin, ada hangat, ada panas, gitu. Manusia kayak gitu. Sehingga kemudian manusia bisa bergerak dari Selat Bering ke Amerika
Kepulauan Amerika itu karena ketika dia datang ke sana dia berhenti lama di sana karena lautnya nggak ada, lautnya kelihatan. Terus kemudian ada proses pemanasan, lautnya kelihatan, dia sudah nyebrang, sehingga kemudian manusia bisa nyampe di ujung Patagonia di Chili. Nah, ini proses yang agak di awalnya kemudian banyak orang yang nggak skeptis dengan ini, yang menganggap bahwa ini proses alamiah. Gitu. Betul, dalam banyak hal ini proses alamiah, tapi yang tidak alamiah di zaman sekarang, 2 abad terakhir, tahun abad 19, 20, 21 lah ya, 2 abad terakhir itu ada driver lain, ada orang yang dia punya, ada sesuatu yang lebih menentukan, yang kemudian agregatnya itu meloncat naik. Jadi kalau biasanya naiknya gini, tiba-tiba abad 19 ketika zaman 1850 ditemukannya mesin uap dan revolusi industri di Inggris, tiba-tiba naik ke atas, dia naik langsung ke sekitar 2 derajat. Nah ini mereka yang di perbincangan soal perubahan iklim ini ada namanya badan, namanya IPCC. Teman-teman nyari sendiri namanya IPCC, dan dia baru mengeluarkan rapor report terakhir bulan Juli 2013 kemarin yang semakin percaya ya. Mereka pakai likely, most likely, less likely gitu. Jadi sepakat nggak bahwa ini adalah bahwa manusia adalah penyebabnya. Lalu ada tingkatannya tertentu. Nah, sekarang angkanya 95%. Jadi sekitar 2.300 saintis di IPCC meyakini bahwa 95% kenaikan suhu ini disebabkan oleh perbuatan manusia yang antropotensi. Dan kalau Anda lihat abad 1850 adalah mulainya revolusi industri, mulainya berkembang liberalisme, mulai berkembangnya sistem-sistem pemikiran yang lebih saintifik dan sebagainya. Nah, lihat dari paparan ini, kan dia mau membagi misalnya yang ada threshold manusia sebenarnya. Awalnya ditentukan 2 derajat, kita nggak boleh melewatin ketinggian, misalnya Yogyakarta suhu rata-rata, bukan suhu harian ya, suhu rata-rata misalnya 32 derajat sehari. Nah nggak bisa kalau suhu derajatnya menjadi 34, hancur semua, cara hidup Anda hancur semua gitu. Nggak bisa. Tapi kenyataannya sekarang nggak bisa lagi karena semua negara cuek aja, dia tetap pakai fossil fuel, dia tetap energinya kotor, dia tetap buka lahan, dia tetap dibakar hutannya dan sebagainya. Jadi tidak ada tindakan yang lebih signifikan untuk mengurangi itu, sehingga kemudian jam sekarang ini Juli 2010 ada wilayah-wilayah yang kenaikan suhunya 2,5 derajat. Ini di Rusia. Kalau Anda baca berita, Rusia itu sering sekali kebakaran hutan, dan dia sudah tidak lagi bisa menanam beberapa tanaman dari 8 jenis itu, sudah dia tidak bisa tanam. Beberapa jenis sorghum sudah tidak bisa ditanam di sini, di Rusia. Nah, ini yang kemudian ada yang membagi kemudian bagaimana pengaruhnya. Nah, karena perubahan iklim, kalau Anda dengar iklim pasti ini mungkin berpengaruh pada misalnya pertanian. Pertanian kan sangat tergantung pada iklim. Nah ini sebenarnya dalam hal tertentu sebenarnya membuat manusia itu tidak maju-maju amat gitu, karena dia tidak bisa meninggalkan biokimia di tubuhnya yang membutuhkan makanan dari luar yang harus ditanam di atas tanah, yang menunggu selama 3 bulan misalnya untuk tumbuh. Belum ada yang menciptakan makanan sintetik, belum pernah ada. Di semua makanan nggak ada sintetik. Nah, ini berpengaruh pada pertanian terutama. Dan Anda ini di Afrika panas semuanya, jadi ada yang membuat analisa bahwa Arab Spring, teman-teman tahu Arab Spring, Libya, Mesir dan sebagainya, semata-mata bukan karena masalah politik. Di Afrika itu kelihatan bahwa sebenarnya ada satu masa panas yang para petani
lambat untuk menanam karena dia tidak bisa lagi memprediksi kapan dia harus menanam tanamannya, sehingga kemudian ada masa di mana kelaparan itu banyak di daerah-daerah di atas di Libya, terutama di Mesir juga sama. Ada beberapa petani yang kemudian banyak sekali petani yang kemudian tidak bisa menanam pohonnya dan banjir lebih sering, sehingga dia ada pengungsi dan konfliknya ramai di sini. Nah, Indonesia ini kalau kenaikannya seperti ini, dia akan kehilangan banyak sekali ketahanan pangan. Nah, perubahan iklim. Tapi di sisi lain sebenarnya perubahan iklim itu menguntungkan negara-negara yang sekarang dingin. Prediksinya Greenland, Denmark, negara-negara yang dingin itu akan kebuka esnya. Ketika es kebuka, ada lahan subur sekali yang bisa ditanami untuk tanaman. Jadi sorghum, beberapa sorghum bisa ditanam di Inggris dan di Greenland dan sebagainya. Itu juga membuat karena terbuka lahannya, kemudian kelihatan juga oh ternyata bisa dieksplorasi dan minyaknya banyak sekali. Jadi sedang ramai antara Norwegia, Amerika, dan Kanada memperebutkan minyak di Kutub Utara karena perubahan iklim makin terbuka. Jadi air si esnya makin tidak ada. Nah, negara-negara ini diuntungkan yang lebih dingin. Kanada itu lebih, walaupun sebenarnya prediksi lain mengatakan oh jadi akan lebih sering topan juga gitu. Musim lebih sering berganti dan sebagainya, jadi yang merugikan juga. Tapi dari segi pangan mereka lebih diuntungkan. Di sisi yang lain, negara-negara dunia ketiga, Anda tinggal di dunia ketiga, itu miskin, pangannya sekarang lebih mahal. Ada penelitian baru di Indonesia itu lahannya banyak, percayakan kita, lahannya banyak, pangannya subur, tapi 60% pengeluaran rumah tangga itu dikeluarkan untuk makanan, dan itu memalukan. Anda punya tanah, katanya subur, lahannya banyak, padinya juga banyak macam-macam, tapi 60% pengeluaran dari rumah tangga itu dikeluarkan untuk makanan. Dan ini berbeda dengan persentase di negara-negara kaya sekarang yang pengeluaran untuk makanan hanya 15% sampai 20%, sehingga dia punya investasi lebih untuk pendidikan, untuk biaya sosial dan sebagainya. Di negara-negara di Indonesia terutama 60% untuk makan saja. Pada saat itu, pada saat seperti ini melihat kayak gitu, dan kita tahu juga bahwa perubahan iklim tidak disebabkan oleh negara-negara Anda, negara-negara Indonesia yang miskin itu, tapi disebabkan oleh negara-negara yang sekarang yang kemungkinan besar akan menanggung untung dari perubahan iklim. Negara-negara Eropa, Amerika, dan sebagainya kemungkinan besar dia akan menanggung untung. Padahal mereka adalah penyebabnya. Sementara kita yang tidak, yang koefisien, kita lihatin angkanya, pengeluaran kita itu masih 1 jutaan, masih 1 jutaan CO2 ya, kecil sekali. Tidak banyak, apalagi kalau ininya dihilangkan, polusi F sama kebakaran hutan yang dihilangkan, kecil sekali gitu. Nah, kita harus menanggung itu, hal yang tidak kita sebabkan. Nah, ini saya memaparkan fakta ya. Kalau teman-teman bisa membaca dengan teori yang Anda tahu, bisa dikaitkan. Nanti kita bisa debatkan soal itu. Saya tidak mau cerita soal banyak teori. Di sini ada ekologi, di sini ada political ekologi dan sebagainya. Gitu. Saya akan coba memaparkan fakta. Yang kemudian itulah kondisi itulah yang melahirkan beberapa teori besar sekarang. Nah, ini di kondisi di Indonesia, energinya masih kecil sebenarnya. Indonesia itu penghasil CO2 terbanyaknya dari tata guna lahan dan kebakaran hutan. Itu besar sekali CO2-nya. Dan kalau ini dihilangkan hanya sedikit Indonesia. Nah, dalam suasana seperti ini, negara dunia ketiga, negara maju sudah nggak imbang, sudah nggak adil juga gitu. Kamu yang membuat masalah kok
dia yang nanggung kayak gitu. Di sisi yang lain kita lihat gambar di bawahnya. Ini data dari KLH yang menunjukkan sisi energinya. Yang dikeluarkan ini sebenarnya sekitar 369 juta CO2 itu dikeluarkan oleh siapa sih? Dia per pulau, dan menunjukkan bahwa Pulau Jawa yang paling banyak mengeluarkan energi. Yang Sumatera sedikit sekali, apalagi Maluku, kecil sekali. Jadi footprint itu tapak Anda berpengaruh, kan apapun yang kita lakukan pasti punya tapak, pasti punya dampak pada lingkungan. Yang itu akan menyerang Anda atau menguntungkan Anda. Apapun, Anda buang sampah ya sekarang bisa ada dengan dibuang sampah plastik bungkuk gitu. Sampah plastik itu 150 juta tahun, 150 tahun untuk kemudian menghilang. Dia akan ada di sana gitu, di bawah Anda. Yang ketika Anda lempar itu di halaman dan sebagainya terkubur kayak gitu, itu akan berpengaruh terhadap nitrogen gitu. Apapun yang Anda kerjakan pasti punya dampak terhadap lingkungan. Nah, data di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa yang mengkonsumsi energi, berarti kalau Anda mengkonsumsi energi berarti Anda mendapatkan kemakmuran lebih. Anda punya ini dua ya, Anda bisa menghidupkan ini makmur karena Anda bisa mendapatkan pengetahuan. Kemewahan ini ngobrol kayak gini tuh. Karena Anda nggak bisa ngomong ini. Saya sering ke lapangan. Saya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sampai ke lapangan nih. Percaya sama saya, ini kemewahan. Ini Jawa ini mengkonsumsi energi. Jadi ketika tadi di awal kita bicara soal ada timpang antara negara dunia ketiga dengan negara dunia pertama, di internal Indonesia sendiri ada ketidakadilan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi ini kalau saya boleh mengatakan ini fakta keras. Ini fakta ini nggak bisa Anda debat. Scientific proof. Jadi dari mana ini? Ini sektor transportasi terutama industri yang kemudian dia membutuhkan energi. Kalau Anda lihat lagi, saya nggak punya ilmu gambarnya. Menarik untuk melihat dari mana energi yang dikonsumsi oleh kawan-kawan semua yang di Pulau Jawa ini. Dari mana asalnya? Itu diambil dari satu dari Sumatera, lewat Sawah Lunto itu. Diambil lagi salah satunya yang paling besar dari Kalimantan. Jadi semua energi batu bara yang kami di Jawa kemudian membutuhkan energi, kita boros dalam bahan energi itu dikirim dari Kalimantan ke Jawa. Saya nggak lupa angkanya, tapi walaupun lebih banyak diekspor sebenarnya, yang itu juga menunjukkan betapa bodohnya kita dalam memperlakukan energi, tapi sangat sedikit sekali yang dikonsumsi sendiri oleh kawan-kawan di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Padahal itu semuanya dari sana. Pada titik itu, saya balik lagi ke atas. Pada titik itu, ada mekanisme untuk menyelesaikan proses ini. Mitigasi perubahan iklim yang ditawarkan kami sekarang, namanya yang REDD itu, mengurangi emisi dari pengurangan dari kerusakan hutan dan deforestasi. Kira-kira di pulau mana itu akan dilakukan? Itu berhubungan dengan kebakaran hutan. Jawa masih punya hutan nggak? Jawa itu 3,4 juta hektar hutan. Bandingkan dengan satu Kayangan Karang di Kalimantan itu 3,8 juta hektar hutan. Jadi proses mitigasi, proses di mana Anda tidak boleh mengeluarkan CO2 dilakukan di pulau-pulau ini. Tidak ada di Pulau Jawa, bos. Semuanya dilakukan di Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, di Papua. Jadi sama juga akhirnya kita mengulang proses yang sama yang dilakukan oleh kawan-kawan negara dunia pertama terhadap negara dunia ketiga. Negara pertama ke dunia ketiga, di sini bentuknya, kemudian
di internal sendiri ada ketidakadilan antara siapa yang mengkonsumsi CO2 dengan siapa yang harus kemudian menurunkan emisi. Jadi saya beritakan ke kawan-kawan, di lapangan itu sekarang terjadi proses yang disebut dengan, saya nggak mau menyebutnya genocide, tapi pengurangan secara berhati-hati untuk tidak lagi melakukan hal yang biasa Anda lakukan. Beberapa teman masyarakat adat yang di pinggir hutan, bukan hanya masyarakat adat, masyarakat yang dia tergantung pada hutan, masuk hutan ambil rotan, batu, memotong kayu dan sebagainya, sudah tidak diperbolehkan melakukan itu, dan kemudian dikasih Anda harus menjadi profesinya jadi. Bayangkan Anda yang sekarang posisinya akuntan misalnya, karena kemudian akuntan berpengaruh pada merusak sistem ekonomi dan Anda adalah perusahaan kayak gitu, Anda harus pindah profesi. Nah, ini di sisi yang lain, gerakan lingkungan kita ini betul, kita bias kota dan barat sekali karena memakai semua, karena ini dipengaruhi lingkungan juga. Lingkungan itu sangat tergantung sekali pada perkembangan teknologi di luar. Itu kemajuan, itu titik bagusnya sebenarnya, karena kemudian ada kerjasama antara ilmu sosial dan apa. Tapi ketergantungan pada teknologi itu juga menjadi salah satu titik kritisnya. Nah, gerakan di lingkungan di negara dunia ketiga ini bingung sekarang menghadapi proses perubahan ini. Bukan bingung, ada yang kemudian salah arah membacanya. Ini sebenarnya masalah yang kalau dalam buku Murray Bookchin itu yang ini. Proses yang terjadi sekarang, misalnya ada apapun lah, pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu sebenarnya cermin sebenarnya adanya ketidakadilan sosial di dalamnya. Nah, kebanyakan konservasi karena dia bias kota, dia bias barat, dia mengambil isu spesies. Menarik sih, isu spesies misalnya harimau Jawa, elang Jawa, orang hutan dan sebagainya. Menarik sebenarnya, dan itu harus dilakukan memang. Tapi ketika dia tidak melihat ada struktur sosial di sana, dan dia hanya melihat pada sisi, oke, saya hanya menyelamatkan orang hutan saja, tanpa kemudian tidak melihat bahwa ada sisi kapital akumulatif modal yang sedang bekerja keras sekali langsung sekarang berhadapan ke masyarakat di remote area itu menjadi penindasan baru yang saya sebut sebagai green grade. Jadi saya sarankan teman-teman untuk pergi, nanti saya akan kasih alamatnya ke website saya, website kantor kami, ada satu climate change update, mudah sekali membacanya, saya kira ya, mudah sekali tentang proses green grading. Kalau teman-teman suka dengan politik ekologi, sosiologi lingkungan atau hukum lingkungan, kayaknya agak menarik untuk dilihat. Nah, karena salah membaca struktur sosial yang tidak adil itu, dia kan teman-teman konservasi biasanya dia nggak suka melihat masyarakatnya. Yang dia lihat misalnya ini koridor padat nih, ya sekarang emang udah berubah menjadi perkebunan masyarakat. Ya masyarakatnya harus di gimana kayak gitu. Tidak secara terus terang mengatakan masyarakat yang harus menyingkir, enggak. Mereka juga tahu gitu. Tapi level of priority-nya itu berbeda. Nah, hal ini yang kemudian negara berkembang itu agak sulit untuk keluar, sehingga kemudian kalau dalam bahasa saya banyak sekali gerakan-gerakan lingkungan di Indonesia itu banyak yang nyinyirin kan gitu, jangan buang sampah kayak gitu, apa gitu kan. Banyak orang yang terlalu nyinyir kayak gitu, karena mungkin informasinya nggak nyampe, orang gerakan lingkungan juga tidak memahami ada permasalahan lebih akut di sosialnya. Capek loh. Kalau saya ketemu dengan beberapa orang yang kerja misalnya di Panda atau jadi PNC itu, mereka lebih suka ketemu dengan Dipteroptera, mereka lebih ketemu dengan orang hutan misalnya Kongo gitu, ketimbang ketemu dengan manusia. Manusia itu rumit. Dia nggak bisa ngomong sekarang, oke Pak, saya tidak akan lagi ini, ya seminggu kemudian dia balik lagi, mengulang lagi. Disediakan modal, disediakan apa gitu, itu nggak bisa. Nggak bisa dia. Tapi kalau orang hutan kan yang
dibawa ke penangkaran, diajarin, dibalikin lagi, mungkin dia balik lagi gitu. Ada juga problem itu, tapi ya, kamu nggak ngomong bahasa yang sama gitu. Nah, dengan manusia beda. Makanya banyak yang kemudian memilih jalan shortcutnya itu dengan oke, saya beli saja dalam hukum dia, karena kita nggak boleh beli. Hukum Indonesia tidak memperbolehkan badan lingkungan untuk membeli tanah, kalau di hutan itu nggak boleh. Jadi dia membeli izinnya 300.000 hektar, dia pagarin, tutup, masyarakat tidak boleh masuk hanya sebagai tour guide dan sebagainya, sehingga kemudian orang hutannya aman. Nah, itu yang menurut saya agak menarik untuk pada sisi itunya dilihat. Ini juga menunjukkan, karena ada beberapa kawan yang nggak percaya bahwa gerakan lingkungan itu bukan gerakan politik. Kalau menurut saya politik sekali. Anda tidak memakan, Anda tidak meminum ini punya pengaruh terhadap sustainability, berlanjutan. Ini kalau nggak salah ini dari Bogor. Kalau nggak Pandaan, dekat Semarang kan, ini akan berpengaruh sekali pada keberlanjutan freshwater, air mineral yang bagus, dan masyarakat yang pernah mengakses ke sini. Beberapa pabrik aqua di Jawa itu sudah mulai istilahnya secluded, membuat lingkaran, disingkirkan. Orang itu kan sebenarnya apa bahasa Jawanya itu sendang kan? Sendang, air yang turun alami yang sebenarnya dalam konsep apapun ada tanya di Jawa, orang-orang lama atau teman-teman di daerah semuanya tanya, itu nggak ada yang memiliki sendang. Sendang itu kalau dimiliki itu kelompok pasti. Itu yang disebut dengan barang komunal itu. Nah, ketika masuk ke aqua dimiliki korporat, dimiliki perusahaan. Nah, Anda melawan aqua sama dengan tidak mesti menyelamatkan petani yang ada, yang kemudian tersingkirkan. Anda membayar rasa bersalah saja. Nah, ini beberapa kesimpulan ya, karena teman-teman udah capek juga. Ada beberapa yang menurut saya agak menarik untuk dilihat. Jadi 95%, saya pikir 95% angka yang aman untuk mengatakan bahwa manusia adalah penyebab dari perubahan iklim yang terjadi dalam 2 abad sekarang. Nah, pada titik itu kita harus melihat juga bahwa ada ketidakadilan lingkungan yang sebenarnya merefleksikan, mencerminkan terhadap keadilan sosial. Nah, di ekologi dan anarkisme ekologi itu dibalik, dan politika ekologi juga dibalik. Oke, gue nggak bisa nyelesain lingkungan karena kan manusia menjadi penyebabnya. Ini cara berpikirnya, ini manusia yang menjadi penyebabnya, sehingga kemudian bagi banyak orang yang kemudian terlalu sosialnya kuat, nggak penting deh nyelesain lingkungan. Yang penting tuh benerin ininya nih, ketidakadilan sosialnya dibenerin dulu. Kalau manusianya udah adil, otomatis dia akan memberikan keadilan pada manusia. Pada titik itu kesalahan langsung kelihatan. Cara berpikirnya antropocentrisme. Yang saya lihat di donat ini, walaupun ini baik, food, water dan sebagainya baik, tapi kalau proses pemasaman samudra ini terjadi terus menerus, ini semua ikan Anda nggak ada. Dan ketika proses ini kenapa ini menjadi asam? Ini pengaruh dari sini. CO2 kan naik ke atas, dan dia berhenti di stratosfer. Tapi ada sebagian 30%, 40% angka yang aman saya sebutkan itu turun di samudra, dimakan oleh ganggang hijau. Karena itulah kenapa ganggang hijau menjadi energi ketiga untuk biofuel. Jadi kalau sekarang biofuel nyari dari kelapa sawit, ada teknologi terbaru dari ganggang hijau untuk biofuel. Yang mereka makan itu, tapi inilah menariknya ekologi, karena terlalu banyak ganggang hijau, karena terlalu banyak CO2, ini menjadi asam. Ketika menjadi asam, nggak ada plankton, nggak ada apa namanya, lingkaran jaring rantai makanan.
minyak biologi ya, hampir semua. Dan ini sudah terjadi di beberapa kawasan di ini. Nah, maksud saya, kalaupun ketidakadilan sosialnya diselesaikan, tidak mesti di lingkungannya juga membaik. Kalau perubahan iklim pasti akan terjadi. 2010 kita akan nyampe ke sekitar 3,9 naik. Jadi akan panas sekali. Akan ada perbedaannya beda lagi. Nah, ini kepercayaannya. Nah, dari titik ini, nah ini orang lingkungan keluar yang mereka percaya dengan command and control misalnya. Karena kemudian oke, ada pencemaran lingkungan diselesaikan dengan dibuatkan sistem pengawasan yang lebih baik dan sebagainya, command control. Dia merasa bahwa ekologi ini bisa dia kuasai ABCD-nya kayak gitu. Kenyataannya enggak gitu. Banyak sekali kejadian misalnya kayak lumpur lapindo. Itu penyebabnya apa sih? Lumpur lapindo itu kan dia memakai teknologi baru dalam penambangan minyak. Jadi ini desanya. Si lapindonya dapat duitnya di sini. Ini lapindonya, ini WK-nya si lapindo. Dia robos, terus dia belok di sini. Jadi teknologinya mahal sekali. Jadi ini bornya di bawah desa itu, nggak kuat nahan naik ke atas. Orang udah nyebutin kan command and control sebenarnya. Kalau semua AMDAL sudah dilakukan, ini ada AMDAL-nya. Lingkungan percaya sih kalau AMDAL-nya sudah dilakukan ya nggak akan ada terjadi macam-macam, nggak bisa. Walaupun 10 kriteria sudah Anda masukin, lingkungan ini nggak bisa Anda perkirakan kemana arahnya. Nah ini yang sudah ini ya. Jadi teknologi sebenarnya bukan berarti kita menjadi budit gitu ya. Orang nggak percaya teknologi, bukan, tapi bahwa ada batas tertentu di mana teknologi itu nggak bisa memprediksi. Percaya sama saya, sampai sekarang belum ada yang bisa memprediksi pasti kapan hujan. Teknologi udah lama sekali. Kalau 70-an udah ada. Udah ada NASA, udah NOAA di Amerika. Tapi sampai sekarang belum bisa memastikan kapan terjadinya hujan. Proses yang kita lihat setiap hari. Kita bisa memprediksi, mengatakannya. Kan itu modeling namanya. Kalau IPA kan dia membuat model dari lingkungan yang sangat rumit itu. Dan tentukan, oh hujan itu A, B, C, D, E, F, E. Kalau ini terima semua pasti akan hujan. Enggak juga. Nah itu proses yang beda kan ketika Anda menghadapi itu. Ini etiknya jadi beda. Ketika Anda datang dengan Al-Quran dikatakan Anda adalah ilafah, kan Anda menjadi jagoan. Lingkungan mengatakan Anda nggak bisa. Anda nggak bisa bahkan menentukan bagaimana hujan terjadi. Kalau pakai ada yang namanya hujan buatan kayak gitu, itu proses yang ketika dia kasih di daerah sini, dia menghancurkan hujan yang harusnya turun di sini, dia narik ke sini, dan itu dampaknya ini nggak bisa diprediksi juga. Hasilnya jadi apa nih? Gitu. Butiran-butiran asam garamnya itu kemudian apa pengaruhnya pada lingkungan? Belum ada yang tahu juga. Teknologinya, hukumnya juga kemudian harus ada. Hukum ini di Indonesia sebenarnya gampang katakan sebenarnya ke bawah keras, ke atas enggak gitu. Tapi itu kan sebenarnya praktek ya. Kalau dalam yang dikatakannya sebenarnya tidak mengatakan itu, tapi budaya hukum ini sebenarnya lebih menarik di Indonesia untuk dilihat ketimbang Anda belajar positivisme hukumnya. Ya, belajar undang-undangnya sebenarnya lebih menarik kalau Anda hanya belajar sisi lihat budaya hukumnya juga. Karena itu Anda membutuhkan juga sebenarnya aktor-aktor apa yang bermain ketika pasal apa lahir dan sebagainya. Nah, yang sisi ketiga yang menarik juga dilihat bahwa ada sistem ekonomi sebenarnya yang tidak membuat kayak begini kayak gitu. Dan orang menuju langsung ke misalnya sistem
free market misalnya, sebagai salah satu biang dari kejadian semua yang tadi saya ceritakan itu. Nah, yang menarik di sisi ini sebenarnya yang saya ceritakan tadi, bahwa orang tahu, jadi ada yang ngomong kan, nggak tahu Einstein atau siapa yang kamu nggak bisa menyelesaikan masalah kalau cara pandangmu atau pakai masalah itu. Jadi solusinya dari masalah itu kan nggak bisa. Anda harus keluar dari problematik itu dan kemudian cari solusi yang baru. Nah, sekarang penyelesaian hampir semua proses-proses acidification samudra dan sebagainya itu dengan sistem lingkungan, dengan sistem ekonomi yang free market, dijual ke pasar. Hutan dihitung, ada yang namanya karbon dihitung, kalau bisa ditahan segini, oh ini kemudian jadi sertifikat dijual. Jadi siapa yang punya modal, dia bisa mengatakan, oke, gue perusahaan yang namanya perusahaan baja, aku nggak mau nurunin CO2 nya, pembakaran dan sebagainya, aku nggak mau pakai teknologi terbaru dan sebagainya, aku beli aja sertifikat. Oke. Nah, itu proses yang menggampangkan itu yang ini sekarang sedang berkembang gitu. Jadi dengan hanya mungkin sekali kalau Anda baca detailnya, tapi sebenarnya intinya adalah proses itu. Nah, saya pikir saya coba kasih ini sebenarnya gambaran mungkin bisa berbeda dengan yang kemarin. Tapi maksudnya ini yang akan Anda hadapi ya. Kalau enggak sekarang, tahun 2010 misalnya, Anda masih hidup nggak 2010? Mungkin enggak. Anak Anda yang akan mengalami apa sih namanya, dampak gitu. Jadi Anda mati, Anda yang kesulitan. Jadi maksud saya air bersih itu kan sebenarnya ini menariknya di ekologi itu nggak hilang. Jadi dia ada angka pasti 14 juta metrik berapa miliar ton. Itu dia muter aja. Cuma masalahnya untuk mencapai itu sekarang hanya dikuasai oleh beberapa pihak, satu negara, beberapa pihak lain. Nah, masyarakat sudah kehilangan akses terhadap mineral water itu, terhadap pada air tawar bersih ini, itu malah akar menurut saya. Setelah dia kehilangan tanahnya, terus dia akan kehilangan airnya. Saya kira sudah ya. Oke, kita diskusi aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk materi kita. Sebenarnya sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang keseimbangan lingkungan ya. Keseimbangan lingkungan menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Keseimbangan lingkungan menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya dalam kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama makhluk kita mempunyai satu aturan, bahkan kita mempunyai batasan-batasan bagaimana kita juga berkomunikasi dengan lingkungan gitu. Bahkan kita dengan Tuhan pun mempunyai satu aturan gitu ya untuk berkomunikasi gitu. Kalau apabila keseimbangan lingkungan ini sudah tidak seimbang lagi, maka dampaknya ini akan tadi yang sudah dampak sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial dan sebagainya. Ya. Artinya ini mempunyai efek yang sangat luar biasa ketika kita sangat mengabaikan lingkungan ini. Mungkin saya hanya buka satu term ya, karena di jadwal kita 12.15 kita harus menyelesaikan diskusi ini gitu ya. Baik, saya buka satu term, 3 penanya. Masnya, oke. 1, 2, yang ketiga. Bagus. Baik, moga Mas nama dan pertanyaan. Nama saya Beni, asli Jogja, kuliah di UGM. Ya. Pertanyaannya mungkin cerita dulu tentang penerbangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Kalau tidak salah ini di Dayak, di mana masyarakat di Dayak ini kalau tidak salah mereka punya local wisdom sendiri untuk bagaimana menggunakan sumber daya alam dari hutan.
di sana ada pengetahuan bahwa sebetulnya tata guna lahan itu mereka tetap berprinsip pada perlindungan lingkungan, di mana ketika mereka menebang itu ada semacam area-area bagian-bagian area begitu, di mana ketika area ini sudah ditebang, kemudian area yang berikutnya nunggu tumbuh dulu, baru tinggi, baru ditebang, kemudian ya berpindah-pindahnya model seperti itu. Dan selain itu juga ada pengetahuan bahwa kalau di pohon itu ada sarang laba-labanya nggak boleh ditebang begitu. Nah itu kan local wisdom juga, yang mana masyarakat juga butuh yang namanya sumber daya alam gitu. Dan ketika kita halangi agar mereka tidak menebang, ya tentu saja itu mungkin bisa melanggar hak asasi mereka untuk menggunakan sumber daya tersebut. Nah kemudian apabila itu dikatakan sebagai mempengaruhi peningkatan emisi yang sangat besar ternyata di Indonesia. Nah, bagaimana itu jika kita bandingkan dengan kita kait-kaitkan dengan yaitu banyaknya penebangan hutan, yang mana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi justru perusahaan-perusahaan besar yang malah menebangnya lebih banyak begitu, pohon-pohonnya bisa dibilang lebih luas begitu, lebih lebih mengakibatkan degradasi lingkungan yang lebih parah lah begitu daripada masyarakat lokal. Nah itu apabila dikait-kaitkan seperti apa? Dan kemudian terkait dengan hukum, apakah ada hukum yang membatasi bagaimana pembatasan penggunaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat lokal, dan apakah juga ada hukum yang membatasi perusahaan swasta untuk juga membatasi penebangannya begitu? Itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya. Selamat siang, saya Saudara. Saya ingin bertanya tentang Arif. Apa? Mas Andi. Ya. Bertanya tentang sebenarnya tidak adilan lingkungan sendiri itu kan, apakah memang sejalan dengan tidak adilan sosial? Karena ketika kita memikirkan bagaimana mekanisme hukum untuk keadilan sosial sampai sekarang belum tercapai gitu. Ketika masalah-masalah sosial dan sebagainya itu belum terjangkau oleh mekanisme hukum yang dibuat gitu. Terus bagaimana, apakah hukum lingkungan dan sebagainya itu dapat sejalan dengan ketika permasalahan ketidakadilan sosial itu masih saja terjadi? Selanjutnya, Mas. Coba menanggapi tadi itu. Namanya dulu. Malik dari Unas menanggapi sebenarnya yang dipaparkan. Sebenarnya saya melihat lebih ke, saya juga pernah dapat materi politik lingkungan. Sebenarnya dari yang mungkin bisa dibilang Mas merupakan tendensi Paris untuk cara ketergantungan sebenarnya. Saya baca protokol Kyoto, bagaimana negara-negara industri maju harus mengurangi emisi gas, tapi kurang ajarnya dia bilang kepada negara dunia ketiga untuk pelihara hutan-hutan biar bisa ngasih nafas kita dengan mengasih donor segala macam untuk coba melihara agar hutan tidak terbakar. Itu buat saya suatu kurang ajaran negara-negara maju kepada negara-negara kita yang dibilang sebagai negara dunia. Nah buat saya kita harus punya bargaining position di situ. Kita bisa jadi nilai tambah ketika negara-negara maju tidak mempunyai hutan seluas kita. Mau dikoreksi, kita hutan hujan terluas kedua setelah Brazil. Nah, kita punya begitu banyak, maksudnya kita jadi paru-paru dunia, seharusnya jadi bargaining position bagi kita untuk bisa kita melakukan politik lingkungan pada negara-negara maju, biar juga dia tidak seenaknya mencoba. Bahkan saat protokol Kyoto, negara-negara seperti Inggris atau apa mau dikoreksi, dia tidak mau mengurangi gasnya karena dia rasa tidak begitu berpengaruh, dan dia rasa climate change ini hanya yang tadi Mas bilang, ini hanya siklus saja. Dulu ada ice age, terus mencair. Dulu ada industri, es mencair aja, itu dibilang sebagai suatu siklus. Nah buat saya, apakah hal ini bisa kita lakukan? Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan bagian positif untuk coba menekan terhadap negara-negara industri agar tidak seenaknya gitu pada kita sebagai negara yang tadi bilang kita sebagai paru-paru dunia ini. Cukup. Baik, mungkin langsung saja Mas. Saya jawab.
yang kearifan lokal ini menarik sebenarnya, dan orang kemudian jadi ke romantisme kayak gitu lah. Orang dulu itu lebih wise, lebih bijaksana dalam melihat lingkungan, lebih lebih bagus lah dalam soal hidup. Yang kalau kita telisik sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Beberapa kearifan lokal itu dibentuk oleh orang luar yang mereka datang ke sana. Jadi mereka punya misalnya A, B, C, D informasi soal misalnya memang orang nggak nabang pohon karena misalnya ada apa namanya, ada hantu. Itu prinsip lingkungan menunjukkan bahwa dia cinta lingkungan. Enggak juga gitu. Nah, pada titik itu sebenarnya kami mencoba untuk lebih melihat pada sisi struktur sosialnya. Jadi kalau dibandingkan antara misalnya kayak padang berpindah kalau di Dayak dan masih terjadi sekarang, masih ada yang mereka melakukan padang berpindah walaupun lebih terbatas luasan areanya. Itu tidak signifikan ketika misalnya mereka bakar hutan. Kalau saya nggak punya gambarnya, kalau lihat gambar yang kayak kebakaran 2007 tahun kemarin itu 70-80% kebakaran titik hotspotnya itu berada di areal di areal perusahaan. Jadi sebenarnya pada titik itu sebenarnya nggak terlalu signifikan peran maksudnya masyarakat yang menebang dan sebagainya. Dia menjadi signifikan ketika itu dibayarin masuk ke dalam, kemudian buka hutan dan jadi kebunan sawit. Itu yang terjadi di Sumatera. Jadi maksud saya bahwa kita harus hati-hati juga untuk melihat yang disebut dengan kearifan lokal ini. Tidak mesti juga kita percaya bahwa yang mereka katakan itu adalah seperti itu, karena kebanyakan juga kalau kita ingin mencari sebenarnya yang bukan yang genuine nggak ada. Saya pastikan nggak ada yang genuine gitu. Tapi bahwa mereka itu berinteraksi, mereka mengambil untung, menarik manfaat, kita juga menarik manfaat. Apa yang mereka lihat misalnya ketika mereka ingin mempertahankan sebuah lahan, mereka sudah pakai cara kekerasan, nggak bisa juga. Tiba-tiba mereka ingat zaman dulu ada orang tuanya mengatakan bahwa ini adalah wilayah adat mereka yang mereka pakai. Gampangnya gini, jelutung atau rotan atau karet itu dulu nggak ada nilai harganya. Mereka biasa saja, jelutung itu nggak ada. Ketika sistem ekonomi mengatakan kepada kolonial, gua butuh jelutung itu dipakai untuk menambal kapal. Jadi lihat Selat Makassar itu dia berhenti di Banjarmasin, kemudian dia beli jelutung dan mereka pergi ke ke India. Nah, jelutung itu ramai, akhirnya kemudian karena ramai dilihat oh ini jadi berguna, bisa dia pakai untuk fresh karena mereka tidak menjual tapi di tukar barter. Mereka pakai sistem barter, mereka butuh itu. Nah, ketika ini ada harga yang mereka pakai, kemudian ini menjadi propertinya lahir, sistem properti kemudian lahir. Jadi oh ini jelutungnya milik si B, ini jelutungnya milik si A. Awalnya nggak ada. Nah itu juga berpengaruh. Itu maksud saya kita harus melihat itu pada titik itu. Yang justru yang lebih menarik kita melihat pada struktur sosialnya yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ditindas. Gitu. Tanahnya udah. Jadi ini adalah perlawanan orang-orang kawah itu. Mereka pakai cara apapun. Membawa misalnya yang lagi ramai di internasional ngomong masyarakat adat, mereka pakai masyarakat sebagai cara adat untuk mempertahankan wilayahnya, untuk mempertahankan sistem budayanya. Kalau menurut saya wajar sekali dan itu pertarungan yang adil menurut saya. Nah, kalau dilihat dari hukum di Indonesia ada aturan soal misalnya melarang untuk membakar, melarang untuk perusahaan untuk membakar, ada aturan gitu. Tapi sekali lagi kalau hukum di Indonesia lihat implementasinya. Ada aturannya kayak gitu. Nah, saya secara gampang mengatakan, oh lihat implementasinya, bahwa dia bermasalah di implementasinya. Enggak juga. Dari aturan soal kebakaran hutan juga itu bermasalah juga. Kalau Anda baca di aturan tentang kebakaran hutan di Kalimantan Tengah itu dalam hal tertentu sebenarnya membatasi orang untuk buka lahan. Kenapa orang Dayak, terutama di daerah-daerah yang
asam, tanahnya asam kayak gitu, nggak bisa, harus bakar. Satu pupuk itu nggak bisa, pupuk kimia yang kita punya, urea dan sebagainya, nggak terlalu bisa membalikkan tanah. Kan kalau kita dibalikin tanahnya kan, supaya yang bawah naik ke atas, kemudian humusnya naik. Prosesnya kemudian dibantu dengan ada gunung berapi dan sebagainya. Di mereka nggak bisa melakukan proses itu. Yang peatland ya, gambut itu asam, nah nggak bisa ditanam. Dikasih kapur misalnya bisa, tapi tidak ke bawah, hanya mungkin mempengaruhi air. Salah satunya yang paling mudah adalah dibakar. Bakar itu lebih murah dan dia mendapatkan nutrisi bagi tanamannya lebih cepat dan lebih bagus. Dibakar, kemudian disimpan, dibiarin, mereka dibiarkan, kemudian setelah itu mereka menanam padi. Jadi kalau, dan mereka nggak punya akses terhadap pupuk. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa pupuk itu tersedia di kawasan-kawasan jauh perbatasan di daerah yang saya di, misalnya kayak Malawi itu nggak ada pupuk sampai ke itu nggak ada juga penyuluhan. Jadi pada titik itu, ketika dia tidak disediakan hal apapun supaya dia meninggalkan A misalnya, terus kamu nggak boleh dong bakar. Mestinya kan kalau mau bijaksana kan, oke, saya sediakan dulu pupuk, saya sediakan dulu teknologinya, saya sediakan orang yang akan menyuluh Anda, memberitahu Anda gimana cara pertanian yang bagus dan sustainable dan sebagainya, baru itu kasih, baru ngomong jangan bakar lahan. Bisa nggak? Dilarang dulu, ini nggak ada. Karena apa? Karena peredaran pupuk itu peredaran free market. Ini free market, disubsidi oleh negara, tapi orang yang bermainnya itu adalah distributor-distributornya gitu. Yang negara kemudian kalau dalam bahasanya sih tersandera gitu. Dia harus mengeluarkan duit itu, yang menyangka bahwa pupuk itu kebanyakan dipakai oleh industri kan. Pupuk itu dipakai industri, sehingga saya pupuk. Ya ada perusahaan perkebunan, ada juga perusahaan petrokimia membutuhkan pupuk juga. Tidak untuk petani. Padahal subsidinya gede. Nah, itu yang harus dilihatnya sebenarnya. Jadi tidak serta-merta mengatakan ini harus, ini tidak, tanpa melihat struktur sosial di belakangnya akan ngawur kebijakan yang keluarnya. Nah, terus ini kalau dari mana dulu, keadilan sosialnya dulu atau keadilan lingkungan dulu? Ya nggak bisa, harus Anda lakukan secara simultan. Itu yang disebut dengan konvergensi cara berpikirnya gitu. Nah, harus dirubah gitu. Ini cara pandang yang satu titik kayak gitu. Spesialisasi itu menurut saya itu sudah mulai agak sulit nih zaman sekarang. Kalau menurut saya, Anda harus cara pandangnya agak panjang gitu. Jadi harus mengambil hukum lingkungan kayak gimana, hukum politik gimana, ekonomi gimana, dan sebagainya. Harus dicampur kayak gitu. Yang disebut dengan inter. Saya buat ini silahkan. Nah, terus bagaimana caranya negara maju kan dia semuanya modal mereka punya kayak gitu. Masalah di perdebatan soal UNFCCC 2005 itu yang mengajukan RED itu adalah negara-negara miskin, Papua Nugini, satu negara Amerika Selatan, dua Amerika Selatan. Jadi sebenarnya negara berkembang sendiri yang minta bahwa oke, saya mau menurunkan emisi, tapi karena emisi yang paling besar adalah polusi ya, tata guna lahan dan sebagainya, maka itu yang masalahnya adalah kemudian itu dimainkan menjadi bukan kewajiban, tapi menjadi pasar gitu. Oke, kalau gitu kita harus buat mekanismenya, siapapun boleh masuk untuk melakukan itu, jadi sertifikat dijual, sehingga kemudian peran negara nggak ada, nggak punya lagi. Dan siapa yang menjual? Bukan hanya negara maju sebenarnya yang butuh itu. Nah, kita juga, kalau saya 2007 terlibat dalam yang kayak gitu lah sampai sekarang. Dan saya tahu Kemenhub itu kayak gimana sih cara bekerjanya. Apa itu UKP 4, apa itu sekarang ada lembaga RED misalnya. Cara berpikirnya adalah bagaimana cara menjual karbon hutan saya sebenarnya. RED itu secara konsep harus didukung.
Anda menurunkan emisi, apa namanya? Itu kan mengubah tata kelola hutan yang nggak adil. Saya katakan tidak adil, Ji. 99% izin semua di kehutanan itu dikuasai oleh KPI dan KPH. Berapa jumlahnya? KPH itu 265 KPH. Yang kerja, yang benar-benar kerja itu cuma 30. Jadi sisanya itu land banking, nah, teman-teman harus belajar juga. Namanya land banking. Jadi dia punya, saya punya lahan, izin ke Menteri Kehutanan, nggak diapa-apain. Ketika dia menjadi izin nggak diapa-apain, pihak lain nggak bisa pakai ini kan? Ada masyarakat, ada perusahaan lain yang butuh nggak bisa dia masuk sini, karena dia punya izin itu land banking. Di Indonesia banyak sekali. Kalau kayaknya hanya yang kerja itu cuma 26 kayak gitu, berarti kan sisanya tidak. Dan mereka pegang izin. Mestinya kan ada mekanisme supaya izin itu dibalik. Nah itu nggak adilnya. Nah dengan sesuatu kayak gitu kita mengharapkan pemerintah untuk menjaga hutan. Saya sih nggak tahu. Harus dibalikin lagi ke masyarakatnya. Masyarakat yang harus menjaga hutannya. Sendiri-sendiri dilihat. Tapi proses untuk kesananya kan panjang. Merebut kembali sebenarnya. Kalau di Jawa ini kan kelihatan tuh. Teman-teman mungkin ada yang ke Blora, daerah utara itu kan kacau sekali. Petani hanya punya di Jawa 0,4 hektar saja, Anda bisa hidup dengan tanah di Jawa. Di luar Jawa nggak bisa. Itu pun sedikit. Semua area dikuasai kalau nggak perhutani, negara. Ini kan ada sebuah struktur sosial. Jadi istilahnya saya jawabnya nanti itu. Emang ada harapan ketika kemudian struktur ini, struktur tenurialnya itu dibetulkan, sistem kepemilikannya dibetulkan, sehingga kemudian dia ada titik tertentu yang mengatakan cukup. Di Dayak itu nggak ada batas, orang disebutnya ayungku tanahnya itu. Bahkan ada yang ngomong batas wilayah adatmu kemana? Gong. Sejauh gong terdengar itu wilayah saya. Itu kan proses dia nggak tahu batasnya sebenarnya. Nah, semua penelitian antropologi di wilayah itu menentukan bahwa dengan jumlah segini orangnya, gitu, jumlah berapa kakak dan sebagainya, ada satu individu itu atau kepala keluarga, dia hanya bisa mungkin berjalan untuk sampai dulu belum ada sekarang, itu hanya 4 kilo. Jadi itu menjadi batas sebenarnya. Oh, jadi kemampuan manusia untuk dia jalan ke ladang itu hanya 4 kilo. Lebih dari itu orang harus mempertanyakan, benar nggak sih? Lebih dari 5 kilo dari kampungnya ini menjadi tanah. Kalau sekarang kan udah punya motor masalahnya, itu menjadi masalah juga. Tapi beberapa riset saya di lapangan menunjukkan bahwa walaupun mereka punya motor, mereka nggak mau loh punya lahan jauh dari kampungnya. Gimana cara jaganya? Jadi, nah proses itu sebenarnya ada proses yang dibuka dulu, dibenarkan ketimbangan lahannya. Anda punya segini dan sebagainya. Setelah itu sisanya baru kita ngomong KRDD, baru kita ngomong penegakan hukum. Nah sekarang ketika Anda ngomong penegakan hukum, hukumnya aja nggak adil. Undang-undang kehutanan itu pasal 52, 50, 51, 52 pidananya lebih banyak petani biasa yang kan nggak ada perusahaan. Nah, itu menjadi masalah. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi kepada teman-teman lagi. Karena waktu yang membatasi kita, untuk sesi kali ini saya cukupkan, dan saya selaku moderator apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Baik, untuk peserta waktunya Isoma, istirahat, salam makan, dan ada musik. Terima kasih.